Sahabat Ayu, saya mengantarkan episode Ayu Show kali ini melalui tempat yang sangat istimewa yaitu Perpustakaan Habibie dan Ainun yang terletak di pusat kota Jakarta. Dan kali ini saya juga kedatangan seorang bintang tamu yang sangat istimewa, aktor ternama Indonesia yang juga memerankan sebagai presiden ketiga Bapak B.J. Habibie, siapa lagi kalau bukan Reza Rahadian. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Saya justru berpikir di awal Reza langsung terjun sinetron dan film, nggak sempet teater. Itu teater bermain di mana, Rez? Waktu SMP? SMP di SMP. Kalimantan Timur, iya, karena ibu saya bekerja di sana di salah satu perusahaan minyak. Jadi setiap tahun tuh ada seperti malam pertukaran budaya antara Prancis dan Indonesia. Dari situ saya mulai pertama kali sebenarnya mengenal dunia panggung justru ketika saya berada di sana, Mbak Ayu. Perannya apa, Rez? Boleh tahu nggak? Nah, perannya jadi Hanoman. Mungkin contoh karena saya berbulu ya. Jadi Oke, jadi pakai baju Hanoman gitu ya, Rez ya? Nah, ya make-up-nya Hanoman gitu dan karena dulu saya seneng banget salto dan segala macam, jadi I think the director at the time, he's one of my mom's friend, rekan kerja di kantor, ngerasa bahwa wah kayaknya boleh nih di casting gitu. So I went through a casting and I got the part. Basically sebenarnya it's very simple sih. I didn't get the part because I'm good at acting, just mungkin dia ngelihat saya jago loncat-loncat kanan kiri aja. Wah, ini bisa cocok jadi monyet kayaknya. itu skill loh, Rez, yang makanya bisa jadi terpilih. Itu sebuah skill kalau menurut saya bisa loncat begitu. Nah, Rez, dulu belajar actingnya gimana? Apakah dari teater itu kemudian dilatih? Terus boleh cerita soal belajar acting di mana, Rez? Ya, ini mungkin salah satu yang menarik ya, Mbak Ayu. Saya tidak pernah menempuh pendidikan seni peran secara formal, tapi yang saya lakukan adalah saya punya kesempatan karena saya senang sekali membaca sesuatu yang saya suka. Literasi tentang seni peran itu banyak saya baca. Kemudian saya senang sekali menonton interview most of my favorite actors at the time ya. Tapi kemudian belajar dari pengalaman satu project ke project lainnya itu menjadi guru terbesar saya gitu. Jadi setiap kali ketemu sutradara, setiap kali ketemu lawan main, bahkan lawan main yang sangat saya idolakan, saya akan menghabiskan banyak waktu ketika berada tidak di set dan tidak lagi take, itu pasti saya habis tuh ngobrol banyak sama lawan main saya gitu. Dan menggali apapun perspektif, ilmu, perasaan yang mereka rasakan sebagai seorang aktor. Itu menjadi proses belajar saya selama bertahun-tahun sampai mungkin satu-satunya, mungkin ini bukan pendidikan formal ya, tapi satu-satunya hal yang mungkin saya lakukan di 2016 adalah ketika saya apply buat scholarship di Berlinale Talent Campus tahun 2016 dan terpilih masuk. Itu saya merasakan mungkin fase di mana kembali lagi sekolah setelah melewati perjalanan karir. Saya ngerasa aduh kangen sekolah lagi, jadi saya ambil project scholarship itu and I got the scholarship. Saya ke Jerman, ke Berlin dan sempat mengenyam short study di sana aja sih. Ada perbedaannya nggak, Pres, belajar atau mendapatkan ilmu dari sutradara langsung dengan short course yang Reza ambil di Berlin? Ya, karena seni peran adalah salah satu seni yang sangat, saya bisa bilang it's very abstract gitu ya, nggak hitam putih. Dan begitu banyak teori tentang seni peran, dan dalam sejarah perjalanan teori-teori itu bahkan antar penemu teorinya masing-masing pun bisa sangat berargumen terhadap teori yang dilahirkan oleh penemu sebelumnya gitu. Jadi balik lagi sih pada saat sebagai aktor kita terjun dalam dunia film ataupun TV or stage ya, panggung, itu akhirnya adalah roots-nya apa yang kita percaya, apa yang membuat kita paling merasa nyaman. Karena there's so many theories about acting gitu. So silahkan memilih, silahkan menggali sedalam-dalamnya dan menemukan esensi yang paling cocok untuk diri kita itu apa dan dari mana sumbernya, sah-sah aja. Karena buat saya seni peran itu seni kehidupan, nggak ada batasan belajarnya stop
dia selalu evolve seiring berjalannya waktu. Mungkin itu yang membuat saya selalu merasa tertarik gitu mempelajari kehidupan, justru bukan hanya tentang seni peran. Saya banyak belajar dari pengalaman hidup orang, mendengarkan orang, instead of talking. But I love to listen to others people's story, karena at the end of the day as an actor I project it. Saya memproyeksikan cerita-cerita orang lain dalam kehidupan, sehingga acting itu bisa menjadi refleksi dari realitas. Oke. Saya setuju sama yang Reza bilang, kalau kita menjadi aktor itu kita akan terus belajar, dan yang menarik dari Reza adalah Reza mau mendengar atau senang mendengar aktif dari cerita-cerita orang untuk bisa direfleksikan oleh Reza ketika satu saat Reza memerankan satu penokohan. Nah Rez, kebayang nggak Rez, ketika dari titik usia tadi 18 tahun ya, Reza berpikir untuk menjadi seorang aktor. Kemudian kita tarik nih sampai sekarang ini, maju ke depan sampai sekarang ini. Reza sudah berada di titik yang kalau saya bilang ya Rez ya, ini yang diimpikan oleh semua aktor. Reza sudah dapat pengakuan yang kuat, Reza sudah mendapatkan eksistensi, nama besar. Kebayang nggak Rez dulu, usia 18 akan sampai di titik ini Rez? Nggak pernah membayangkan sih sebenarnya Mbak Ayu, dan tidak pernah merencanakan ya, to be honest. Karena mungkin momen pandemi ini adalah momen reflektif yang paling besar buat saya. Saya berkontemplasi banyak dalam perjalanan kehidupan saya, tidak hanya karir ya. Dan saya menemukan, saya mempertanyakan sebenarnya apa ya yang membuat saya untuk saya jalani. Ternyata jawabannya sangat sederhana. Saya cinta banget sama profesi saya mencintai pekerjaan saya mencintai menjadi seorang aktor, dan saya ingin menjaga martabat itu bagi dunia film Indonesia gitu. Jadi bukan hanya untuk diri saya sendiri. Mungkin dasarnya itu kali ya, kecintaan saya yang penuh terhadap profesi ini. Passionate ya, dan memang cinta pada pekerjaan. Ya, oke. Nah, Rez, kita sekarang masuk ke penokohan film Reza ya. Saya tuh senang sekali dan mengikuti film-film Reza, terutama yang sequelnya Habibie dan Ainun. Itu kalau nggak salah seingat saya tahun 2012, benar nggak ya Rez ya? Ya. Ini juga menurut saya adalah kesempatan besar yang diberikan kepada Reza untuk memerankan tokoh-tokoh yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu almarhum Bapak B.J. Habibie masih ada. Yang ada ataupun yang sudah almarhum. Nah, saya ingin gali yang Habibie ya Rez ya, Habibie dan Ainun. Itu sequelnya kalau nggak salah ada 3. 2012 sampai ke kurun waktu 2019. Nah, boleh tahu Rez, itu gimana awalnya Reza bisa mendapatkan peran ini? Lalu yang kedua Rez, apa yang Reza dapatkan ketika Reza memerankan sebagai tokoh besar seorang B.J. Habibie almarhum? Oke, mungkin prosesnya saya berusaha mempersingkat jawabannya supaya tidak membuang waktunya Mbak Ayu dan teman-teman yang lain. Proses awal itu melalui proses casting. Saya dihubungi ketika saya berada di Istanbul, seingat saya, oleh Mas Hanung Bramantyo, dan saya agak kaget ketika ditawari untuk casting film biopik dan tokohnya adalah almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Karena menurut saya, physically, saya merasa, it's way too far gitu. Maksudnya saya nggak punya kemiripan sama sekali dengan Pak Habibie. Jadi menurut saya bingung, tapi juga ada rasa penasaran, apakah saya bisa ya memerankan beliau gitu. Akhirnya saya pulang dari Istanbul, saya kembali ke Indonesia, saya mempelajari sedikit dari YouTube dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa source saya baca sedikit. Kemudian saya jalani proses castingnya. Ternyata sudah ada aktor lain yang akan memerankan tokoh itu. Saya tidak bisa sebut namanya. Sudah ada aktor lain. Saya menggantikan aktor yang harusnya berperan sebagai Habibie muda. Karena jadwal tidak bisa, filmnya bergeser, sehingga saya coba di casting. Turns out, habis proses casting itu, produsernya merasa merubah keputusannya. Jadi produsernya tiba-tiba bilang ke Mas Hanung, I want him
untuk memainkan dari mulai muda sampai fase yang Ibu Ainun berpulang. I was surprised gitu ya, maksud saya kayak aduh bingung banget gitu. Dan di masa itu saya belum menemukan bagaimana saya akan memproyeksikan suaranya almarhum Bapak gitu. Saya masih nggak kebayang gitu. Suara Eyang tuh saya belum bisa proyeksikan sampai akhirnya saya punya satu malam saya bermimpi, terus saya kebangun jam 3 pagi, saya kirim voice note-nya ke Mas Hanung. I think this is the voice that I would use for the character. I think it in line with his own voice gitu. Udah, and then I got the part. Yep. Mulai deh syuting. Persiapannya pendek sekali Mbak Ayu, film itu karena saya udah di terakhir ya, di castingnya tuh udah menjelang mau syuting. Saya persiapan 10 hari untuk karakter tersebut. Wow. Ada proses reading dong, Res? Ada reading. 10 hari itu pendek banget. Iya, ada proses reading, ada proses belajar bahasa Jerman, sekitar 36 halaman, skenarionya dalam bahasa Jerman. Saya tidak bisa berbahasa Jerman, jadi lumayan berkejar-kejaran. Satu hari I spend, I think 6 hours untuk for the German lessons-nya. Terus reading-nya sekitar 6 jam juga, so every day almost 12 hours working on that project. Sama 10 hari. Kerja keras kelihatannya, Res. Ini kita lihat dulu deh. Saya punya slide yang metamorfosa seorang Reza menjadi Bapak B.J. Habibie. Mungkin bisa kita lihat sebentar deh nih slide-nya. Di mana Reza kalau nggak salah menggunakan kacamata, kemudian rambutnya sempat dihabisi tuh Res ya pada waktu itu ya prosesnya. Boleh kita lihat. Ini makan waktu berapa jam nih, Res? Pada waktu syuting untuk membuat make up menjadi seperti ini, perubahan Reza Rahadian menjadi tokoh B.J. Habibie. Ini make up-nya sekitar 6-7 jam. Dan startnya dari subuh. Jadi saya biasanya callingannya paling pertama jam 4 pagi. Terus we start make up dan jam 9, jam 10 biasanya saya udah bisa mulai selesai. Jam 11 atau after lunch kita mulai take. Jadi persiapan make up 7 jam ya, Res. Ini yang saya pengen tanya, Res. Gimana sebagai seorang aktor 7 jam itu kita duduk diem di make up, itu kadang-kadang mood kita juga bermain nih, Res. Ya. Dari resah, nggak sabar, aduh lama banget sih, cepetan ini itu. Nah, terus kadang-kadang bisa kehabisan energi ketika kita sudah harus on kamera. Boleh dong, Res, triknya apa nih, Res, yang dilakukan? Ini juga buat saya mind switch ya, kita bermain merubah men-switch mind kita, mengontrol emosi kita. Ini dalam kehidupan sehari-hari kepake banget ini, Res. Pada saat itu sebenarnya sih karena mungkin juga di jam 4 pagi masih ngantuk ya, Mbak Ayu. Jadi saya berusaha lebih ke kalau ada bisa, karena saya nggak boleh bergerak gitu, saya nggak bisa tiduran gitu, jadi benar-benar duduk tegak. Dan mencoba untuk memejamkan mata, sampai kadang-kadang tuh makeup artistnya kan orang Swiss ya, Orlando Bassi, dia suka pegang kepala saya kalau udah mau jatuh gitu karena dia karena saya ngantuk banget gitu. Tapi pada akhirnya saya menikmati sekali prosesnya gitu, karena ini kan seperti mungkin kalau seorang pelukis karyanya adalah lukisannya, seorang makeup artist karyanya adalah hasil dari make up-nya. Dan itu yang membuat kenapa saya selalu menghargai semua profesi dalam industri film. Karena each one of them, tanpa mereka tuh kita nggak bisa menjadikan sebuah produksi itu lengkap atau utuh. Makeup artist itu skill, it's another skill. Nggak semua orang bisa gitu. Dan itu ada ilmunya gitu. Sehingga ketika membuat karakter, saya ngelihat proses pembuatan dari mulai satu bagian pipi, bagian dagu, bagian leher. Terus kemudian sampai bagaimana dia membuat rambut itu dijahit satu persatu. Buat saya it's amazing gitu. Jadi saya benar-benar tenang, saya menikmati aja kayak lagi ngelihat seorang pelukis melukis dan saya adalah kanvasnya gitu. Jadi saya menikmati aja. Oke. Nah, inspirasinya apa, Res, ketika kamu menokohkan menjadi B.J. Habibie? Adakah yang mempengaruhi hidup Reza dari penokohan seorang B.J. Habibie? Mungkin pemikirannya, mungkin idenya, visionnya. Ya, saya mencoba untuk tidak imitating beliau ya, because I think or trying to impersonate. Because as an actor,
buat saya pekerjaan utama seorang aktor bukanlah mengimitasi figur yang kemudian diperankan atau impersonating, tapi dia harus menghidupi tokohnya. Dia harus mempercayai bahwa tokoh ini akan hidup dalam dimensi yang berbeda. Jadi saya nggak akan pernah seumur hidup bisa menjadi seorang Baharudin Yusuf Habibie, because we are two different person. But as an actor, I'm trying to portray his own feelings, pemikirannya. Jadi source of inspiration-nya itu sumbernya adalah dari pemikiran-pemikiran beliau, hasil interview saya dengan beliau, hasil dari artikel-artikel atau literasi tentang beliau yang saya baca, itu adalah sumbernya. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk saya bisa menghidupkan karakter itu dan membuat orang percaya bahwa karakter itu hidup dalam dunia filmnya. Kemudian ya tentu ada beberapa hal-hal lain yang saya lakukan, tapi ini lebih ke teknis ya, kayak misalnya mempelajari cara beliau berjalan. Tapi sebenarnya bukan kemudian hanya sekedar oh jalannya begini. Saya mencari tahu alasannya kenapa ya beliau jalannya langkahnya kecil, kenapa posisi kepalanya tidak simetris misalnya gitu, agak sedikit miring dan lain-lain. Itu semua ternyata ada reason-nya, ada why factor-nya gitu. Nah, why-nya itu yang saya pelajari justru. Itu Reza lakukan sendiri, mempelajari body language itu, Res? Ya. Dicoba sendiri di depan kaca dan sebagainya gitu, Res? Ya, karena saya pernah baca satu buku yang menarik banget. Buku itu sebenarnya nggak ada hubungannya Mbak Ayu sama dunia seni peran. Tapi karena dalam dunia seni peran saya juga pernah membaca bahwa human behavior itu menjadi significant part dalam being as an actor. Maka saya membeli buku tersebut gitu, judulnya Body Language gitu. Jadi isinya memang tentang behavior manusia gitu saya pelajari. Dan itu modal dasar lah waktu itu awalnya sampai akhirnya bisa memperhatikan dengan lebih detail. Akhirnya, oh kenapa Pak Habibie berbicara dengan bahasa tubuh yang hampir semuanya bergerak, tangannya selalu bergerak, ekspresinya sangat ekspresif. Ya, ekspresif sekali. Sangat-sangat ekspresif. Ya, well, beliau spend waktunya cukup lama di Jerman. Aksennya tentu terpengaruh. Kemudian beliau punya TBC tulang di tulang beliau, sehingga mungkin itu mempengaruhi postur dan lain-lain, postur tubuh secara keseluruhan. So there's a lot of factors yang saya coba pelajari sih. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Ellen Selviana. Sebetulnya sebagian sudah dijawab sama Reza ya, Res. Kita langsung ke pertanyaannya Ellen Selviana nih. Thank you ya Ellen untuk pertanyaannya. Dia ingin bertanya pada Reza, apakah bagaimana cara seorang aktor atau aktris menjiwai karakter? Tadi Reza sudah melakukan riset, melakukan wawancara ketika memang beliau itu masih hidup ya. Tapi ketika orang itu sudah meninggal ya, itu bagaimana Res? Apakah memang Reza itu mempunyai talenta atau punya cara lain untuk menghidupkan tokoh terutama yang sudah almarhum, Res? Ya. Karena ini kita akan masuk ke film Reza berikutnya yang berjudul Cokro Aminoto, Guru Bangsa. Sebenarnya sih menurut saya Mbak Ayu, talenta itu it's a God given ya. Saya percaya bahwa talenta itu juga pemberian Tuhan gitu. Jadi kalau kita nggak rawat juga it would be useless gitu. It's not enough to have just a talent gitu. Tapi kita perlu menyadari bahwa untuk menyelami karakter, baik itu tokoh biopik yang tokohnya ada maupun sudah tidak ada, kita punya ruang imaji. Nah, buat saya, aktor perlu mengasah ruang imajinya terus-menerus dan berani untuk berpikir lebih luas lagi, tidak judgmental. Karena buat saya, pantang untuk seorang aktor itu menjudge karakter yang akan dia perankan, whether it's a bad or it's a good character. Karena saya percaya setiap karakter pasti punya flaws-nya masing-masing, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan it's not just about ini bukan sekedar menemukan orang lain. Kan di Indonesia terutama mungkin kita sering sekali mendengar aktor itu selalu memakai topengnya. Buat saya ini bukan tentang menemukan topeng, tapi ini menemukan diri kita sendiri di dalam peran yang akan kita perankan. Saya mendapatkan ini bagus banget dari bukunya Uta Hagen ya. Dia salah satu guru aktor seniman yang cukup terkenal, namanya Uta Hagen.
dia punya sekolah gitu. Bagus banget gitu dia menjabarkan tentang hal ini, dan saya sangat sepakat dengan itu bahwa it's not about being someone else gitu, tapi ini bagaimana kita menemukan diri kita juga dalam tokoh yang akan kita perankan, sehingga orang akan selalu menebak-nebak Reza misalnya sebagai contoh, Reza yang asli itu yang mana ya dari sekian banyak filmnya gitu. Ya. Yang dia banget itu yang mana? Well, itu adalah Ya sebuah ada Reza yang asli di film sih. buat saya mungkin kalau yang kenal deket ya mungkin akan lebih tahu gitu ya. Ya. Tapi buat saya biarlah itu justru selalu menjadi misteri yang menarik gitu. Karena tanggung jawab saya bukan kepada menjelaskan tentang diri saya, tapi menjelaskan tentang peran yang saya perankan. I think that would be my answer to that question. Ya, tapi saya tertarik loh tadi Reza, saya garis bawahi bilang bahwa banyak orang yang menyangka seorang aktor itu menggunakan topengnya, selalu menggunakan topengnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sedang bertanya, nih si aktor lagi berakting atau memang beneran ya gitu. Right. Ini juga pengalaman saya, Res. Oke. Yeah. Jadi kalau kita lagi baik itu dikiranya kita lagi berakting. Yeah. Tapi ya itu dengan sejalannya waktu atau orang itu cukup dekat dengan kita, lama-lama mereka akan tahu. Res, ini ada pertanyaan lagi nih, mulai banyak pertanyaan ya dari Lucy Kartika. Thank you Luz, pertanyaannya adalah Res pernah nggak ngerasain titik jenuh pada pekerjaan Reza? Reza kan saya lihat juga sangat passionate dan tadi juga sudah diakui gitu ya. Nah tapi pernah nggak ngalamin titik jenuh, dan ketika mengalami kejenuhan itu gimana ngatasinnya? Sebenarnya kalau titik jenuh sampai merasa bahwa this job is actually maksudnya benar-benar memberikan tekanan dan lain-lain, to be honest saya nggak pernah merasa jenuh terhadap pekerjaannya ya, tapi mungkin bukan jenuh, hanya ini lebih ke Mbak Ayu, beban terhadap diri sendiri. Jadi saya pressuring diri saya sendiri aja sebenarnya. Jadi I make my own scene gitu, kayak ketika berperan dalam satu karakter yang bobot emosinya cukup challenging, cukup punya tantangan yang berat. Ketika saya pulang ke rumah, sekuat-kuatnya saya memisahkan antara karakter tersebut dengan diri saya, itu theoretically mungkin ada penjabarannya tentang itu dan terkesan gampang sekali, tapi sebenarnya pada prakteknya it's so hard untuk meninggalkan semuanya di lapangan pada saat kita di set, pulang ke rumah sebagai diri kita sendiri seutuhnya. So sometimes mungkin burden atau beban-beban yang seperti itu menjadi tantangan tersendiri sebagai seorang aktor yang harus saya tanggung. Tapi that's the rest of this particular job gitu ya. Dan mungkin saya juga selalu merasa diuntungkan bahwa menjadi seorang aktor itu sebenarnya saya lebih senang menyebutnya sebagai seorang pemain gitu. Jadi kayak kita bermain-main di dalam set gitu. We're playing around gitu instead of a job gitu ya. Oh, ini adalah pekerjaan gitu. Saya lebih senang menyebut bahwa ini adalah ruang bermainnya saya gitu, dan saya senang sekali setiap saya ada di set tuh, saya kayaknya lebih senang ada di set daripada ada di rumah. Oke, iya betul. Betah kalau di set. Kalau saya tuh kayak pergi main, Res, kalau datang ke set ya, benar. Jadi happy banget, nggak pernah capek. Nih ada pertanyaan juga dari Sinta Kusuma, dan Sinta ini tadi sampai mengirimkan loh ke studio Geometer School of Music di mana saya live sekarang ini, kirim cookies buat Reza dari Madre Mia Kitchen. Nanti saya kirimin ya. Thank you ya Sinta. Dan Sinta bertanya, bagaimana film bisa memperkaya batin Reza? Lalu momen apa yang menjadi titik balik dalam kehidupan Reza? Oke, terima kasih. Berat nih pertanyaannya ya. Kalau bagaimana film bisa memperkaya batin, menurut saya karena balik lagi ya, ini akan kembali ke sedikit di awal, film itu adalah refleksi dari realitas, sehingga apa yang kita lihat, potret sebuah bangsa itu juga bisa diwakili lewat film. Kita bisa melihat bangsanya seperti apa lewat filmnya. Setidaknya itu yang menjadi pengalaman saya ketika saya pergi ke International Film Festival gitu ya, bahwa ya orang bisa menjadi bertanya-tanya, oh jadi di negaramu hal ini terjadi ya, oh ada potret masyarakat yang seperti ini ya,
sehingga dia memang menjadi refleksi gitu. Belum tentu dia adalah sebuah realitas sesungguhnya karena mungkin ada added value di kanan kiri. Tapi itu cerita-cerita tersebut selalu memberikan kekayaan batin buat saya, dan itu yang saya paling senang dari profesi saya sebagai seorang aktor adalah saya selalu diberikan kesempatan untuk mengulik batin tiap-tiap karakter yang akan saya perankan dengan pengalaman batin yang berbeda-beda gitu. Jadi tentu itu mekanismenya ya. Kalau saya boleh jelaskan mekanisme bagaimana akhirnya film tersebut bisa memperkaya batin saya sebagai seorang pemain. Kemudian kalau ditanya momen apa yang menjadi titik balik, kayaknya turning point yang paling besar dalam hidup ketika saya bermain dalam film Perempuan Berkalung Sorban tahun 2009. Oh, saya nonton film itu. Ya, karena itu keren banget. Itu saya pertama kali nonton Reza main dan saya jatuh cinta dengan Reza. Waduh, actingnya luar biasa, betul, Res. Saya ingat banget lagu itu. Kalau nggak salah itu juga Mas Hanung ya sutradaranya. Sutradaranya ya, betul ya. Oke. Ada kuda deh ya, betul. Kenapa saya bilang itu adalah titik balik? Because I think setelah film-film sebelumnya, mungkin film itulah yang membuat kepercayaan para pelaku industri film terhadap saya semakin besar. And regardless bahwa itu juga pengalaman pertama saya bisa memegang yang namanya Piala Citra, kayaknya itu impian banyak aktor juga. Yeah. Mungkin dari situ. Jadi it changed the whole career gitu. Itu merubah semuanya. Peta perjalanan karir saya rasa berubah seiring film tersebut rilis dan muncul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Ada Risma tanya, apakah Kak Reza setuju dengan kalimat tontonan adalah sebagai tuntunan? Oke, ini menarik sekali ya, tontonan sebagai tuntunan. Saya termasuk yang tidak setuju dengan ini karena menurut saya tuntunan itu adanya di sekolah, ya, bukan di film. Film tidak. Di film ada apa, Res? Coba boleh mungkin. Di film ada kisah. Oleh sebab itu director, aktor dan semua para pelakunya adalah mereka menjadi bagian bagaimana sebuah seni storytelling dijalankan atau dilakukan gitu. Mereka adalah pencerita. Soal apakah kemudian itu bisa menjadi tuntunan atau tidak, itu kembali ke personalnya masing-masing. Saya menonton sebuah film bisa sangat tersentuh perasaannya ketika melihat misalnya ada sebuah adegan di mana ibu dan anak bisa survive dengan being a single mom. Oh, karena ya memang dalam kehidupan pribadi saya melewati fase itu. Selama bertahun-tahun saya hidup dengan seorang orang tua tunggal, sehingga begitu ada picture tentang itu dalam sebuah film, itu sangat relevan dan jadi personal buat saya. Tapi saya nggak menjadikan itu sebagai tuntunan. Saya selalu meletakkan film sebagai tontonan yang bisa jadi inspiratif, bisa jadi justru membuka jendela saya, jendela berpikir, wawasan berpikir bahwa oh ya, sangat mungkin ada bentuk-bentuk pemikiran lain yang dilahirkan dalam sebuah film, karena film juga adalah produk pemikiran sutradaranya dan penulis skenarionya. Misalnya kita menonton ada film dengan adegan tembak-tembakan atau misalnya slaughtering, pembunuhan. Apakah kemudian kalau ada orang bilang, oh ya saya terinspirasi dari film A sehingga saya melakukan tindakan kriminal misalnya, itu bukan salah filmnya menurut saya, itu berarti memang mental yang menonton mungkin ya berbeda gitu ya sudut pandangnya melihat sebuah film. So I never been agree ketika film dikatakan bahwa film harus juga menjadi sebuah misalnya tuntunan gitu. Buat saya it's not the place. A film is a film. It's a moving pictures. You watch it, you like it, you don't like it, it's up to you. But it's not a life guide gitu. Itu bukan penuntun dalam bagaimana kita harus hidup dan berpikir gitu. It could open your mind. Itu bisa membuka pikiran teman-teman, tapi dia sifatnya bukan menuntun teman-teman ke arah tertentu. Iya, oke. Arda menjawab ya pertanyaannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Natalia Rosali sebelum saya masuk ke refleksi kehidupannya Reza ya. Oke, Natalia Rosali bertanya, sore Tante Ayu, sore Nat. Reza, I have a question. If you could be someone in real life from your character in the movie, who would you be and why?
God. Ya, oke. Jadi kalau bisa menjadi seseorang di dalam kehidupan nyata dari karakter di film mungkin yang pernah Reza mainkan, Reza pilih jadi siapa dan kenapa? Menarik. Cokro Aminoto kah? Cokro Aminoto kah? Kemudian ada Mingke, karena saya juga nonton di Teater Bunga Penutup Abad, Reza Ya. memainkan Mingke Wah, dari sebuah sequelnya cerita novel Pramudia Anantatur ya. Oke, Res. kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada sih Mbak Ayu. I mean, I'm quite happy with myself, with the journey that I've had in life. Tapi karena ini kan berandai-andai gitu. I honestly I don't have the answer to that gitu. I'm really sorry. Saya nggak punya gambaran karena ya balik lagi sih perjalanan karakter atau karakter yang saya perankan. Ya bisa menjadi menarik buat orang, bisa jadi ada orang yang suka, tapi juga saya yakin ada orang yang nggak suka dan lain-lain. So it's always a mystery and it's fine gitu ya. Buat saya itu dinamika yang menyenangkan gitu dalam berkesenian. Sehingga agak sulit menentukan mana yang mungkin bisa saya adopsi, atau kalau saya dilahirkan kembali, saya akan mau menjadi ini gitu. It's hard. Oke. Karena menjadi Reza saja itu ini saya bukan saya muji-muji, itu udah sangat apa ya, blessing ya kalau menurut saya. Blessing, Res. Jadi banyak blessing yang Tuhan berikan buat Reza, sehingga juga Reza akan bisa lebih banyak sharing dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti sore hari ini banyak inspirasi yang bisa kita pelajari dari seorang Reza. Nah, Res, ini ada yang titip salam dari Wulan ya. Oke, Wulan nggak mau nanya, cuma mau titip salam katanya buat Reza. Oke, nah satu lagi kita akan masuk ke berikutnya, refleksi kehidupan Reza. Res, boleh nggak ceritain siapa orang yang paling berperan dalam hidup Reza? Boleh 1, boleh 2, boleh 5, hingga menjadi Reza seperti sekarang. Tentu banyak sekali Mbak Ayu, tapi mungkin salah satu yang cukup pengaruhnya paling besar adalah ibu saya ya. Karena saya belajar banyak tentang kehidupan, belajar banyak tentang kesederhanaan, simplicity dalam hidup, belajar banyak tentang apa artinya bersyukur, belajar banyak tentang bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana tetap harus punya bangga terhadap adat-adat ketimuran ketika saya sudah cukup banyak informasi tentang budaya-budaya dari luar yang masuk, tapi akar saya sebagai orang Indonesia, jati diri saya sebagai orang Indonesia itu nggak pernah boleh lepas gitu. Jadi pergi ke belahan dunia lain untuk belajar, untuk apa, berbahasa yang berbeda, tapi tetap ketika saya berada di luar, apapun potret kehidupan yang saya lihat, pegangan saya tetap satu, saya adalah orang Indonesia dan saya bangga akan itu. Nah, ibu saya yang paling banyak mengajarkan saya tentang itu. Jadi kamu boleh syuting, boleh bergaul, kamu boleh melihat kehidupan di luar sana, kamu boleh melihat dunia-dunia yang lain atau berbahasa yang lain, tapi ingat kamu adalah orang Indonesia, kamu punya jati dirimu sendiri dan kamu harus kenal identitasmu sebagai seorang Indonesia itu seperti apa, dan itu yang membuat saya selalu bangga gitu ya, menyebutkan ibu saya itu sangat berpengaruh dalam hidup saya. I think salah satu orang yang hampir tidak ingin pernah saya kecewakan adalah ibu saya, walaupun mungkin sebagai anak tentu saya banyak mengecewakan juga, tapi dia adalah sosok yang memberikan saya begitu banyak inspirasi dalam hidup, karena saya melihat sebagai seorang orang tua tunggal, luar biasa sekali perjuangannya. Mungkin itu yang membuat saya punya determinasi dan kesungguhan dalam bekerja dan lain-lain, karena saya melihat contoh yang paling nyata di depan saya dari saya kecil adalah ibu saya gitu. Dia tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Jadi saya selalu melihat ibu saya itu bisa tersenyum. Saya nggak tahu ketika dia sendiri, tapi saya selalu melihat di depan anaknya dia selalu tersenyum dan optimis dalam menjalani kesulitan-kesulitan yang harus dia lewati gitu. So I think my mom. Res, jujur saya salut sama ibunya Reza karena menjalankan 2 peran sekaligus.
Yap. sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Karena saya juga seorang ibu dari 2 orang anak. Nah, membesarkan anak sendirian itu bukan hal yang mudah ya Res ya. Nah, lalu sosok ayah nih Res. Ya. Sorry kalau aku bertanya soal ini, karena Hmm. tiba-tiba terbersit. Tergantikan nggak dengan om atau mungkin kakak atau Ya. mungkin memang tergantikan dengan keberadaan ibu? Saya mungkin agak sulit untuk menggambarkan apakah peran seorang ayah itu tergantikan oleh seorang ibu karena saya nggak pernah punya pengalaman itu ya, Mbak Ayu. I don't Ya. know how to be raised by a father gitu. Tapi saya melihat ibu saya agak terlalu tangguh dan tomboy kadang-kadang memang gitu. Jadi galaknya dia bisa seperti galaknya mungkin kalau saya melihat misalnya om saya lagi marahin anaknya gitu atau sepupu saya gitu ya, mungkin sekelibat saya bisa merasakan vibe itu dari ibu saya, but I think she played a beautiful and marvelous role as a mother gitu and as a father juga. Karena satu, ketegasannya, kedua, kelembutannya sebagai seorang ibu. Saya tuh nggak pernah dari kecil merasa dengan sibuknya ibu saya harus kerja 9 to 5 every day. Jadi saya selalu lucu. Kalau saya pulang sekolah, ibu saya belum pulang. Ibu saya pulang saat saya udah mulai tidur. Saya pergi sekolah, ibu saya udah nggak ada. Karena dia udah harus ngejar kerja di Sudirman gitu ya. Dia harus naik bus dulu dan lain-lain. Jadi dia harus berangkat lebih pagi menghindari macet dan segala macam. Jadi saya ketemunya tuh di masa saya kecil sekolah tuh jarang banget. Tapi itu pun nggak membuat saya merasa bahwa saya lack of attention gitu. Dan udah diajarkan mandiri dari kecil memang. Apa-apa tuh saya harus bisa ngerjain sendiri. Udah mulai siapin baju sekolah, kayak buku sekolah. And it's such a responsibility yang dididik oleh ibu saya. Ibu saya orang yang tidak pernah memaksakan saya untuk belajar tentang sesuatu. Tapi dia membuka kesempatan untuk saya menyukai sesuatu. Dia nggak pernah maksa saya belajar. Jadi kalau saya dapat nilai jelek, ibu saya cuma tanya, gimana rasanya dapat nilai jelek? Nggak enak. Oke, you know what to do, right? Gitu. Yeah, I know what to do. I need to learn more. Ya, oke, do it. Gitu. Jadi saya menemukan kecintaan belajar pun tuh karena dorongan ibu saya dan justru bukan lahir dari paksaan gitu. Bahwa, kalau mau jadi anak yang, lo harus jadi anak yang pintar, kamu harus jadi anak yang juara 1 di kelas. So, when I earned that, ketika saya SMP, SMA, prestasi itu tuh hadiah aja buat ibu saya, dan ibu saya juga nggak overreacting about it juga, dan nggak juga yang terlalu besar memuji-muji. She's very critical. Mungkin itu satu hal yang saya kadang-kadang, oh my God, gitu. Ibu saya tuh critical sekali sama, dia bisa keluar dari bioskop kalau dia nggak suka sama film saya, dia bisa bilang, no, I'm sorry, I don't like it. Oh ya? Ibu Dia bisa seperti itu? Iya, dia bisa sederhana bilang, sorry, main kamu di sini, mama nggak suka. And I'm like, oh my God. Film apa? Mungkin aku nggak usah disebutin judulnya. Horor kah atau? No, it's a horror. It's a comedy film. Ada juga, or even a drama film juga ada aja gitu. Jadi ya dia memang orangnya se-outspoken itu, dan kita biasa berdebat dan berdiskusi ya. Ibu saya itu partner diskusi dan partner berantem saya yang paling kuat gitu. Kita bisa adu pendapat, dan it never ruin our relationship as a mother and a son gitu. It's always a beautiful relationship between me and my mom. Oke, saya mengerti sekarang kenapa ada Reza Rahadian ya di Indonesia. Oke Rez, walaupun Rez sebagian dari diri Reza kan nggak sepenuhnya Indonesia kan Rez? Enggak, aku ya papa kan Iran ya. Mama ada Jawanya juga, ada Timornya gitu, Ambonnya. Jadi ya mix lah, campur gado-gado gitu. Pernah kepikir ke Iran nggak sih Rez? Pingin banget sih, karena saya tahu banget ya filmmaker Iran adalah salah satu negara yang surprisingly selalu melahirkan film-film yang luar biasa gitu. Film-film tentang potret realitas mereka. Cukup dalam ya film-film Iran ya Rez. Film Iran tuh, waduh, saya kadang-kadang sampai ngerasa kayak gila ya, Iran udah bisa sampai dapat nominasi di Oscar dan segala macam. Film mereka dikenal di dunia gitu. Iran cinema tuh it's quite popular di luar Irannya sendiri. Jadi saya kadang-kadang penasaran aja sih kayak apa ya. Oke. Nah Rez, momen yang paling membanggakan buat Reza, sekaligus momen di mana
the lowest dalam kehidupan Reza. Boleh nggak di-share, Res? Dan ketika merasa itu ada di titik bawah, gimana caranya Reza up lagi gitu, Res? Um, Ibu saya tuh selalu bilang gini, Mbak Ayu, at your lowest point, the only option that you can do is give, get back, up. Give, get back. Okay. Get yourself, maksudnya kamu kumpulkan lagi energinya. There's no way out selain you go up. Dan ibu saya tuh anti dengan yang namanya memanjakan saya gitu. Jadi kadang-kadang saya juga pingin gitu ya, kadang-kadang ngerasain kayak di sekarang justru kalau karena udah besar dan udah mungkin melewati banyak hal, ya barulah merasakan bisa bermanja-manja dengan ibu saya, itu saya senang gitu. Tapi waktu saya remaja, terutama remaja ya, dengan pergulatan batin yang begitu banyak, kita melewati masa-masa sulit bersama. Ibu saya kehilangan pekerjaan, krisis moneter 97-98. Dia kerja di bank, banknya dilikuidasi. We don't have money, gitu ya, kita nggak punya spare. We start selling our things at home gitu. Saya ingat banget ada satu momen ibu saya tuh punya tukang sayur langganan lah gitu. Saking nggak bisa bayarnya, kita bayarnya pakai, zaman dulu tuh ada radio kompo yang cukup besar gitu ya, tape kompo gitu. Maaf ya kalau yang muda-muda di sini mungkin nggak ngerti, generasinya berbeda. Benar. Aku kebayang sih radionya bentuknya radionya besar gitu kan zaman dulu. Terus kita bayar pakai itu, and then we start dari mulai pakai kompor gas dengan gasnya, karena tabung gas itu kan punya value ya, Mbak Ayu. So kita jual gitu, kompornya kita jual. It's anything that we can survive, we do it gitu. Ya termasuk saya, we go for apa yang saya bisa kerjakan lah, potong rumput kayak, or jualan anything gitu, anything in the house, carpets and everything, I sell it. I go house to houses gitu just to sell it. Dan itu semua adalah survival mechanism ya menurut saya. Dan sangat nggak tahu kenapa sampai detik ini, ketika saya sudah ada di titik ini, itulah salah satu perjalanan paling saya hargai dalam hidup. Adalah ketika justru the lowest point of my life gitu. Karena disitulah pembelajaran terbesar saya lahir gitu. Dan saya mensyukuri kok. Saya selalu bilang sama Tuhan, aduh terima kasih ya Tuhan, saya diberikan pengalaman seperti itu. Otherwise, empati saya sebagai seorang aktor mungkin tidak akan seperti sekarang, atau mungkin pencapaian saya sebagai seorang aktor juga, layer yang saya punya dalam permainan saya juga mungkin nggak seperti sekarang gitu. So selalu ada efek lain gitu, selalu ada hikmah lah gitu. Dan pada masa itu, ketika melewati hari susah dan demi susah itu, ibu saya tuh selalu bilang, ya kita nikmatin aja, kita seru-seruan aja. Jadi dia selalu mengajak anaknya tuh untuk terlibat, tapi kita jadiin ini seru, jadiin ini petualangan kita. Waktu itu belum ada adik saya ya, waktu itu masih ada baru cuman saya gitu, masih anak tunggal. Jadi just the two of us gitu. Romantisme kita tuh terbangun justru di situ gitu. Yang biasanya ibu saya kerja dari pagi ke malam, sekarang kita punya romantisme itu kembali bersama berdua, kita saling kerjasama. Kita menghemat banyak hal, kita makan sepiring berdua gitu, saya disuapin, very romantic. Jadi saya kalau mengingat hal itu tuh nggak pernah ada, itu bukan luka atau pain. That might be the lowest point of my life, but with joy and apa ya, spirit gitu. Jadi tetap joy dan semangat untuk melewati itu, karena saya yakin ibu saya selalu bilang sama saya, kita akan melewati fase ini. I'm trying my best. Jadi saya lucu dulu kerjasamanya. Saya jadi tukang rumput, dapat uang, saya kasih ibu saya bisa punya uang transport untuk ke daerah Sudirman, masukin CV ke beberapa rekan-rekan kantor, sampai kemudian dapat telepon, she got a job gitu, dan saya langsung kita girang bersama, karena petualangan itu kita lakuin sama-sama. Saya ingat banget saya jalan sama ibu saya gitu, terus mau beli minum juga kita mikir, uang kita tinggal berapa ya? Ini masih bisa nih buat beli es teh nih. Oke, kita beli es teh. But that's it. We cannot buy any more drinks because we have to count. Kita harus hitung transportasi balik kita berapa gitu. Supaya sampai ke rumah. So that's the journey lah, Mbak Ayu, yang mungkin sedikit yang bisa saya share. I'm sorry kalau itu terlalu panjang. Nggak apa-apa, Res. Justru ini bagian penting menurut saya. Karena gini, Res, kita baru tahu itu menjadi momen yang sangat indah untuk diingat. Dikala mungkin sekarang ini, Res. Tapi yang saya ingin tahu, ketika itu terjadi,
ternyata yang memberikan kekuatan itu adalah eh, ibu. Hmm. Ibu punya positive thinking, Ya, bisa kontrol mainnya dengan baik sehingga tetap semangat, dan ya, itu memberikan contoh yang menurut saya sangat luar biasa menurut saya ya. ya. Nah, ada nggak Res di saat itu Reza merasa marah, kesel, iri lihat teman-teman yang sebesar Reza saat itu udah bisa pakai sepatu keren, mungkin sekolah dijemput pakai mobil, sementara Ya, Reza mau beli minuman aja pikir dulu ya, uangnya tinggal berapa, bisa pulang apa enggak. Terus ya. gimana tuh Reza mengatasinya sebagai seorang anak? Um, nggak ada cara waktu itu, saya mungkin masih terlalu muda ya untuk bisa berpikir secara konstruktif mengenai cara yang terbaik untuk handling itu. Jadi there's always anger aja. Yang ada tuh hanya kemarahan, protes saya sama Tuhan. Kenapa menurut saya ini nggak adil gitu. Untuk saya harus melewati ini. Kok kayaknya di antara teman-teman saya sewilayah, saya ngerti juga mereka mungkin punya kesulitannya masing-masing. Tapi kok kesulitan saya ini kayaknya berat banget gitu yang harus ditanggung gitu. Jadi saya mikir kayak itu mungkin terjadi justru ketika fase yang lain ya. Maksudnya kita punya beberapa kali fase naik turun dalam hidup. Jadi ketika saya justru udah punya adik saya, situasi yang sama happens again, dan hanya ada 3 adik saya dan ibu saya. Tiba-tiba kita punya kesulitan lagi. Ibu saya udah masuk di usia di mana dia sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bekerja karena satu dan lain hal. Terus tiba-tiba tinggal saya, dan saya marah besar sama Tuhan waktu itu karena saya ngerasa, oh my God, this is another thing that happens in my life for real gitu, kayak beneran nih. Ini sekarang saya tambah lagi nih, ada ibu saya, ada adik saya yang super kecil. Saya bisa apa usia 13 tahun? What can I do gitu sebagai anak umur 13 tahun untuk menanggung ini semua gitu. Dan ya, tapi ya balik lagi sih, kemarahan itu besar sekali pada masa itu karena mungkin udah masuk fase-fase remaja kali ya, Mbak Ayu. Jadi maintaining emosinya udah berbeda. Kalau dulu mungkin masih bisa dirangkul sama ibu, sekarang udah mulai ada rebelnya, udah mulai ada masuk fase memberontak dan lain-lain. Jadi di usia-usia remaja itu cukup menjadi fase yang berat. Lagi-lagi karena saya mikir, I supposed to have fun with my friends. Saya harusnya lagi bandel apa kali, bolos sekolah kali, manjat pagar kali, gitu kan. All those things gitu. Tapi enggak gitu. Saya enggak melewati fase itu, dan mungkin kemarahan terbesarnya ya pada saat saya merasa satu momen yang saya merasa gagal dalam hidup adalah ketika saya harus menerima kenyataan adik saya harus putus sekolah di usia masih kecil sih, TK. Dia masih masuk TKA, jadi harusnya kalau nggak salah TKA, TKB, terus nanti dia lulus baru SD gitu kan. Terus dia harus sekolah hanya 1 semester aja gitu waktu itu, hanya A-nya aja. Dan sekolahnya bilang nggak bisa dilanjutin karena I haven't paid the bill gitu. Dan mungkin itu salah satu yang justru mendorong saya juga. You know what? Saya janji sama adik saya gitu, saya bilang bahwa one day kamu akan sekolah di sekolah yang baik, kakak akan kerja untuk mama dan adik. Dan akan kerja sebaik-baik mungkin, sekeras-keras mungkin. I will make sure bahwa kehidupan kalian akan menjadi jauh lebih layak dari sekarang. And I did it with hard work. Gitu. Dan Jadi sekarang adiknya Reza ada di US ya, Res ya? Iya, he's in Boston. Dia lagi kuliah di Boston di Hult Business School. Dia ambil business management. Oke. Oh, kebanggaan itu Res, dan adik pasti bangga punya kakak seperti Reza. Amin. Membuktikan ya, membuktikan janjinya. Ya, justru itu jadi penguat untuk menjadi seperti sekarang. Nah, Res, sebelum kita masuk ke berikutnya, what's next Reza ya? What's next yang apa Reza kerjakan selanjutnya? Reza pernah main nggak di sebuah film musical? Dan kira-kira menurut Reza, apa kesulitan kalau kita bermain di sebuah film musical? Kesulitannya sebenarnya adalah, kalau menurut saya pribadi, itu menjaga apa ya, sort of being natural in a musical piece gitu. Karena kadang-kadang tuh tendensinya kalau musical tuh ketika kita mendialogkan sebuah dialog lewat sebuah nada,
tendensinya seolah-olah kita kayak lagi syuting video klip. Itu selalu menjadi catatan besar buat saya gitu ya, bahwa langsung ada semacam vibe yang berbeda gitu. Sementara ada beda yang sangat signifikan dari being in a musical film dan in a musical theater. Itu mungkin ada pola yang berbeda gitu. Kalau di film menurut saya sih mungkin kan ya kita perlu tone down a little bit aja sih pola-pola permainannya. It's hard karena kita harus bisa dituntut menyanyi, menari, berekspresi dengan baik ya, berakting juga at the same time. Dan saya sebenarnya ada satu film di mana filmnya bisa dikategorikan musical drama. Tapi film itu belum rilis sampai sekarang. Kenapa, Res? Kayaknya due to pandemi juga sih, Mbak Ayu. Jadi produsernya kayaknya masih agak berat untuk rilis itu di OTT. I don't know, maybe budget-wise and everything. So it postponed until I don't know when. Tapi udah selesai filmnya ya, Res ya? Sudah selesai filmnya. Kita tunggu ya, Res. Thank you. Lagu siapa yang dibawakan, Res? Apakah lagu baru? Lagu, aku lupa pencipta aslinya. Tapi lagunya Chrisye ya kalau nggak salah, almarhum. Oke. Ya, kita tunggu ya kehadiran Reza dalam film musical. Nah, Res, ini kita masuk ke What's Next Reza. Oh, tapi sebentar, ada pertanyaan lagi nih, ada dari Laras. Dia adalah big fan of your work katanya ya, dari Laras. Thank you, Laras. Di pertanyaannya adalah, is there a difference between acting on stage or shooting a movie? Which do you prefer? Which do you prefer more? Acting on stage waktu main teater atau syuting di film? Waduh, sebenarnya dua-duanya punya tingkat kesulitan yang agak berbeda sih, Mbak Ayu. Karena kalau di film menjaga konsistensi karakter selama berhari-hari kita syuting juga that's another thing. Dan di panggung menjaga konsistensi permainan kita dan kita nggak bisa ada momen untuk mengulang itu karena itu run through gitu ya, itu juga punya tingkat kesulitannya sendiri. Tapi mungkin yang paling signifikan adalah sebenarnya proyeksi suaranya aja sih. Di film kita punya kesempatan untuk memakai microphone gitu ya, yang kecil gitu, dan kita nggak perlu punya proses proyeksi suara yang terlalu besar. Kemudian kita selalu punya frame, kita selalu punya batasan frame di dalam film sebenarnya. Kayak kalau ngelihat di frame-nya Zoom ini gitu ya, ya udah hanya frame-nya hanya segini gitu. Atau nanti mungkin ada frame yang lebih besar di master shot-nya atau ada close up. Jadi banyak hal yang kita tidak perlu terlalu berlebihan untuk menunjukkan emosi-emosi tertentu. Ya memang cukup dari ekspresi aja kadang-kadang tanpa kata-kata udah bisa menunjukkan sesuatu gitu. Mungkin itu aja sih perbedaan yang signifikan ya. Dan mungkin itu ya, Res, yang bikin kangen kalau kita main on stage itu reaksi-reaksi penonton ya, Res. Ya. Mereka ketawa, tepuk tangan, benar nggak, Res? Waktu itu kan pertama lagi balik ke panggung itu kan sama Titi Mangsa. Ini ada Bu Mel, Hai Bu Mel, produsernya juga. Betul. Jadi ya bedalah kita pertunjukan terus ditonton orang sama sekarang pertunjukan online, it's different gitu. Maksudnya beda banget vibe dan spiritnya gitu, Mbak Ayu. Karena kalau di panggung tuh aku selalu merasakan ada sesuatu yang magis, ada energi yang luar biasa dari panggung yang aku nggak akan mungkin bisa dapat itu di film. Walaupun film selalu punya magic moment, tapi panggung teater selalu memberikan energi yang berbeda. Ada di atas panggung, curtain mulai terbuka, wah itu musik mulai masuk, atau mungkin tidak ada musik sama sekali, keheningan, kita hanya mendengar mungkin ada yang lagi penonton dan lain-lain. Itu selalu memberikan energi tersendiri, dan saya nggak itu kenapa saya nggak pernah bisa melepaskan panggung ya dalam hidup saya, karena saya selalu punya kerinduan untuk selalu kembali ke dunia panggung. Iya, walaupun jujur ya, Res, dunia panggung kita itu masih apresiasinya masih kecil ya, jauh lebih baik di film, betul nggak, Res? Ya. Itu mungkin itu gimana? Sebabnya, Mbak Ayu, salah satu alasan kenapa kan gini, kadang-kadang
aktor di dalam film, kemudian dia menjadi populer, katakanlah, hal-hal seperti ini menjadi tidak tersentuh lagi. Ya. Tapi kalau para aktor juga menurut saya kembali ke panggung dan menghidupi panggung, maka panggung kita juga akan lebih berwarna dan memiliki satu atensi yang mungkin berbeda. Kalaupun keberadaan kita di situ sekedar untuk memberikan satu percikan interest kepada orang untuk datang, menurut saya nggak apa-apa dimulai dari situ gitu. Tapi dengan banyaknya aktor-aktor film yang mungkin punya basis fans atau punya basis penonton setianya, terus dia lompat ke panggung dan memberikan energi baru di dalam dunia panggung, pelan-pelan pasti sebenarnya secara tanda kutip ya, secara komersial, maka panggung ini akan lebih banyak dinikmati oleh anak-anak muda juga gitu. Karena kan panggung cenderung selalu menjadi sorotan karena dianggap berat, panggung selalu dianggap serius, terlalu berat, pola bertuturnya berbeda gitu. Sementara menurut saya sebenarnya orang belum terbiasa aja, belum menjadikan panggung sebagai habit ya. Menonton teater itu belum menjadi habit di Indonesia. Padahal sejarah film tumbuh juga nggak bisa dilepas dari panggung gitu. Way before adanya gambar hitam putih ya panggung lah yang ada gitu. Betul, Res. Betul, kita berharap ya makin banyak para aktor kita, salah satu inspirasinya dengan Reza dan teman-teman Happy Salma turun kemudian main di panggung, itu juga mudah-mudahan menarik minat banyak aktor untuk mau. Karena memang latihannya panjang ya, Res. Kita kalau bermain itu bisa 3 bulan, 6 bulan ya. Ya, dan memang harus apa ya, tidak aktif dulu sementara mungkin di film ataupun di sinetron karena memang harus fokus. Nah, Res, kita masuk sekarang ke What's Next. Nih kita sudah hampir di 15 menit terakhir ya, Res ya. Nah, Res, saya nih lagi-lagi nih penasaran. Reza kan sudah apa ya dibilang kalau sebagai manusia dan sebagai aktor itu sudah penuh. Ya, ngeliatnya udah penuh, tapi pasti seorang Reza pengen gelasnya dikosongin lagi. Begitu penuh, kosongin lagi gitu ya. Untuk mengejar mimpi barunya. Setelah mendapatkan begitu banyak piala citra, 4 mungkin kalau nggak salah. Kemudian juga pemeran pendukung pria, kemudian Actor of the Year, dan sebagainya. Apa, Res, yang akan dilakukan paling tidak dalam 5 tahun ke depan, Res? Masih punya mimpi nggak, Res? Mimpi barunya apa, Res? Banyak sih sebenarnya, Mbak Ayu. Salah satunya mungkin saya selalu merasa bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk bertemu dari sutradara yang generasinya Mas Garin sampai generasinya Ernest Prakasa gitu ya, yang mungkin masih terhitung baru dan masih sangat muda gitu. Belajar banyak dari pengalaman kerja dari satu produksi ke produksi yang lain. Memang ada minat yang cukup besar ke depannya untuk saya menyutradarai sebuah film, baik itu panjang maupun pendek gitu. Dan kemarin juga di era pandemi awal banget PSBB, saya akhirnya justru baru lahir karya setelah sekian tahun gitu ya. Saya membuat satu series pendek sementara selamanya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman. Saya nonton tuh, Res, di video. Ya. Betul. Itu pertama kali ya, Reza sebagai director, benar nggak, Res? Pertama kali ngedirect dan acting at the same time, itu project pertama. Tapi sebelumnya saya pernah ada film pendek. Dulu Mas Garin yang pertama kali mempercayakan untuk saya mendirect film pendek di set film ya, di perusahaan filmnya Mas Garin. Lalu kemudian kemarin sama Arya, manajer saya, terus kita bikin satu project bersama Ika Natasha gitu, kita bikin sementara selamanya. Well, that was interesting. Kalau bisa main dan ngedirect at the same time, menyenangkan sih, Mbak Ayu. Apalagi waktu itu kan di support ya sama Bu Christine Hakim, ada Laura Basuki. Betul. Saya ingin mengulang lagi sih. Saya masih punya mimpi untuk membuat satu film panjang. Mudah-mudahan lebih dari satu. I don't know. In the near future. Oke, kita semua pasti mendoakan nih yang hadir sore hari ini. Tapi sementara selamanya tuh idenya menurut saya cemerlang sih, Res. Menurut saya ya, sesuatu yang unik kalau menurut saya. Cara pengambilannya, kemudian ceritanya dan sebagainya itu terpikirkan. Sesuatu terobosan juga kalau menurut saya, Res. Nah, Res, kan Reza sekarang menjadi ketua komite Festival Film Indonesia.
Ya. Berarti Reza tadi sudah directing juga, kemudian sekarang langsung terjun menjadi ketua komite Festival Film Indonesia. Buat saya itu adalah juga bukan suatu jabatan buat gaya-gayaan, tetapi memang sesuatu yang harus dedicate ya. Dan saya percaya itu, Res. Nah, apa yang menginspirasi untuk Reza mau mengambil peran ini, Res? Ini ada satu cerita singkat aja Mbak Ayu. Saya sebenarnya 2 kali menyatakan tidak menerima tawaran itu. Karena saya takut, aduh secara waktu akan seperti apa ya, karena ini kan kerja 3 tahun. Betul. Terus 2021 sampai 23 ya, Res ya? 2023, ya. Kemudian sepertinya mereka mencari jalan ketiga nih, dan sangat hebat menurut saya, lewat Ibu Christine. Gitu. Kemudian Ibu Christine mengundang saya ke rumah beliau. Saya duduk, terus dia nggak panjang-panjang, dia cuma bilang, jadi kecintaan kamu sama industri film segitu aja. Itu saya kayak ditampar bolak-balik rasanya. What? Berasa sih pertanyaannya. Ya. Saya kayak, are you being serious, Ibu? I mean, of course I love this. Ya udah, ini amanat, kamu jalankan. Ibu percaya kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Akhirnya daripada berdebat panjang, saya bilang, okay, I'm gonna take this very serious. Saya akan pimpin tim saya untuk selama 3 tahun. Apa yang bisa kita perbaiki dari FFI, baik sistem, mekanisme penjurian, kemudian memilih tim kerja. Yang paling susah kan sebenarnya memilih tim kerjanya ya Mbak Ayu. We have to work sama orang-orang yang memang betul-betul at the same page dan punya visi yang sama energinya gitu. Itu yang sulit, kita menemukan tim yang solid gitu. Itu nggak gampang. Jadi ya saya beruntung bahwa ketika memilih tim-tim semuanya bersedia. Ada Mas Gari Nugroho sebagai ketua bidang penjurian, ada banyak lah yang lain-lain. Ada Mbak Inet Lemena khusus di ketua bidang acara. Jadi rata-rata FFI dipegang sama professionals. Saya hanya membackup aja dari belakang. That's good. Oke, Res. Nah, dan sekarang sistem penjuriannya juga berubah ya? Berubah. Betul nggak, Res? Ya? Berubah. Oke. Ya. Kita lihat nanti ya hasilnya, Res, kita tunggu. Dan senang sekali Reza sekarang terlibat langsung, dan menurut saya ini dedikasi yang bagus untuk perfilman Indonesia. Harus muncul seorang muda untuk memimpin ya sebuah festival yang harusnya menjadi ajang kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, dan ada 2 pertanyaan terakhir, Res, ya, sebelum nanti kita foto bersama. Boleh cerita di Switzerland kemarin ngapain, Res? Di festival film. Ya, kita pengen denger nih update terakhir. Boleh nggak dikeluarin fotonya nih? Saya tiba-tiba masa dapat kiriman, Res. Ada seseorang yang bernama kawan saya ya, jadi kakaknya kawan saya namanya Dani. Itu tiba-tiba ketemu Reza di tengah jalan, terus dia kirimkan fotonya ke saya, tahu bahwa sore hari ini kita akan ketemu ngobrol gitu ya di Ayu Show. Nih, ingat gak respon? Ya. Ini lagi mau ini saya lagi mau pulang nih, mau ke bandara. Oke. Ya, Dani ya, Mbak Dani, mudah-mudahan nggak tahu nih join apa nggak sore hari ini ya. Saya nggak bisa lihat begitu banyak nama yang ada, yang hadir. Mudah-mudahan Dani hadir. Tadi bilangnya sih mau hadir. Nah, jadi saya tiba-tiba dapat kiriman foto ini, Res, semalam. Makanya saya bilang pengen saya tampilkan. Sekalian Reza cerita dong pengalamannya di Swiss. Oke, di Swiss itu sebenarnya saya mewakili delegasi Indonesia untuk film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karyanya Edwin, filmmakernya, diadaptasi dari buku karya Eka Kurniawan berjudul yang sama. Kemudian film itu terpilih untuk masuk kompetisi, jadi main competition di Locarno Film Festival. Locarno Film Festival ini bisa dibilang satu-satunya festival film tertua di dunia. Kemudian itu salah satu festival film yang cukup bergengsi. Jadi kita mewakili film tersebut, mewakili Indonesia, karena hanya ada 2 delegasi dari Indonesia, satu untuk film pendek, satu untuk film panjangnya seperti Dendam ini. Jadi ya di Locarno datang untuk pemutaran film, Q&A. Yang paling berkesan sebenarnya karena mungkin di sana udah boleh buka masker kali. Benar. Tadi juga ngeliat di foto, enak banget nih Dani sama Reza nggak pakai masker. Jadi gitu. Ternyata maksudnya aturan negaranya sudah mengizinkan publik untuk
melepas masker ketika berada justru di luar ruangan gitu. Kalau kita lagi jalan-jalan itu kita buka. Tapi kalau kita masuk restoran atau masuk ruangan yang agak tertutup, baru kemudian kita memakai masker. Dan biasanya dikasih gelang gitu, Mbak Ayu. Kalau di festivalnya kita dikasih gelang leopard gitu, karena logonya festivalnya kan leopard, hanya untuk ngasih tahu bahwa oh ini sudah vaccinated. Tapi yang paling seru adalah banyak banget waktu Q&A yang melihat potret nuansa Indonesia di periode 80-90-an, dan mereka sangat tertarik melihat itu di film tersebut. Saya sih berharap banget filmnya bisa cepat-cepat rilis, dan kalau bisa amin di bioskop gitu ya. Saya pengen banget semua orang bisa nonton film itu. Dan sekarang film itu masuk di Toronto International Film Festival juga. Wow. Ada Jadi setelah dari Locarno masuk ke Toronto juga. Ya, jadi kita September filmnya akan di-screen di Toronto, dan setelah itu mungkin kalau nggak salah Korea dan Singapura. Jadi Reza juga nanti akan ke Toronto kah? Akan ke Korea juga kah? Belum tahu. Oke, Rez. Lihat kondisi. Oke, itu salah satu juga bawa nama besar Indonesia ke luar negeri. Selain para olahragawan yang kemarin dari Olimpiade, film kita juga harusnya bisa membanggakan dan memberikan semangat, terutama di saat pandemi seperti ini nih, Res. Kita butuh nih semangat itu. Nah, berikutnya tadi ada pertanyaan dari Fani nih, Res ya. Ini mungkin menutup pembicaraan kita sore hari ini. Fani tanya, apa arti merdeka buat Reza? Oke, terima kasih pertanyaannya, Fanny. Buat saya, kalau berbicara arti merdeka in general adalah ketika kita bisa melihat sama-sama bahwa rakyat bisa hidup dengan adil, makmur, sejahtera. Itu mungkin secara umum. Tapi merdeka menurut saya pribadi adalah ketika saya bisa mengekspresikan diri lewat karya-karya yang membuka jendela-jendela baru yang mungkin selama ini tidak terlalu banyak dibuka atau tidak terlalu banyak diakses. Jadi saya memaknainya dengan cara saya sebagai seorang aktor sebisa mungkin berkontribusi, walaupun mungkin sangat kecil terhadap negara ini, apapun yang saya bisa lakukan, baik itu aktivitas sosial ataupun dengan berkarya. Menurut saya kontribusi sekecil apapun matters. Buat saya itu penting. Siapapun bisa memberikan kontribusinya dan memaknai kemerdekaan dengan caranya masing-masing. Jadi secara keseluruhan saya bisa bilang makna merdeka untuk saya adalah ketika kita punya kebebasan dalam berpikir, kemudian mengungkapkan pikiran kita dan melahirkan sesuatu dari pikiran tersebut. Keren. Fanny menjawab ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Thank you Reza. Boleh dong kita berikan aplaus buat Reza. Walaupun mungkin gak kedengeran aplausnya, tapi kelihatan dari ekspresinya, kelihatan dari body language-nya. Thank you banget Rez. Banyak banget yang inspirasi yang kita dapatkan sore hari ini. Dan kita akan foto bersama dulu Rez. Ya. 1, 2, 3. Smile. Ya. Page yang kedua. Saya kasih aba-aba lagi. 1, 2, 3. Reza, terima kasih sekali. Boleh dong kasih take home message buat teman-teman semua, terutama di saat yang menurut saya sangat challenging ini. Namun kita harus yakin bahwa Indonesia itu tangguh dan Indonesia itu akan bertumbuh. Boleh Rez, take home message-nya. Buat teman-teman semua, saya tahu ini adalah momen yang pasti berat untuk dilewati dengan segala keterbatasan yang kita punya, keterbatasan ruang gerak, keterbatasan ruang-ruang apapun dalam hidup kita sehari-hari. Tapi saya percaya bahwa situasi ini pada waktunya akan berakhir, kita akan kembali beraktivitas seperti sedia kala, apapun bentuk kenormalan baru yang harus kita hadapi nanti. Saya yakin bahwa kita semua adalah orang Indonesia, itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang terkenal sekali bahwa kita semua mampu melewati berbagai macam bentuk kesulitan dan kita ada untuk satu sama lain. Jadi saya selalu yakin dan percaya bahwa di kanan kiri kita ada orang-orang yang selalu siap membantu kita tentang apapun yang kita hadapi. Jadi we're not alone, kita tidak sendiri. Hang in there. Yep. Thank you Rez, dan bukan lagi bermaksud memuji, Reza sudah membuktikan itu dengan ketangguhannya. Itu adalah cerminan dari apa yang didikan yang diberikan kepada ibunya kepada Reza, mampu melewati semua
kepahitan itu menjadi sebuah hal yang indah, hal yang disyukuri, dan menjadikan seorang Reza Rahadian yang seperti sekarang. Res, doa saya, doa sahabat Ayu dan doa sahabat Reza semua mengiringi Reza dan terus berkarya. Ditunggu film musicalnya. Tadi ada yang komen, Mbak Mel kalau nggak salah bilang bahwa guru musik atau guru vokalnya Reza, Akis tuh bilang suara Reza keren banget. Oke, kita tunggu ya hal yang lain dari Reza, kejutan yang lain, dan sukses ya Res buat festival filmnya. Didoakan agar berjalan sukses dan memberikan sesuatu untuk Indonesia. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with